Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Para pemirsa, ini akan saya sampaikan kelanjutan dari tip-tip kita mengenal Allah, tip-tip kita untuk berinteraksi dengan Allah yang dulu sudah kita bahas di 2 episode sebelumnya, yaitu mengenai minallah, kemudian ilallah. Nah, sekarang ini temanya adalah billah. Billah itu ada huruf ba di sana. Ba itu kalau di dalam bahasa Arab itu memiliki fungsi yang macam-macam. Tentu saja seluruh fungsi itu memiliki hubungan juga ketika berhubungan dengan lafaz Allah menjadi billah. Perlu diketahui bahwa kata Allah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala yang kita maksud. Kata Allah itu kalau di Al-Quran itu disebutkan sampai 2699 kali dengan berbagai hubungan, mulai yang minallah sampai ilallah, billah, lillah, alallah, anillah, semuanya hingga alallah, fillah. Ini semua menunjukkan betapa sentralnya Allah, betapa Allah tetap menjadi pusat segalanya. Mulai dari bagaimana kita i'tisam billah, ya, i'tisam billah, i'timad billah, kemudian iman juga tetap billah, ta'awudz kita, isti'anah. Jadi kalau huruf ba itu memiliki arti lil ilsaq, jadi kebersamaan, tapi juga berarti ta'diyah. Ta'diyah itu artinya bermakna muta'addi akhirnya. Misalnya kalau di Quran ada kalimat misalnya dzahaballahu binurihim. Itu maknanya bukan Allah pergi dengan cahayanya, tetapi adzhaba, Allah menghapus adzhaballahu nurahum. Jadi menjadi muta'addi itu artinya mengambil alih, mengalihkan gitu. Ada juga lil isti'anah. Ba itu bermakna untuk dalam rangka kita mohon pertolongan. A'udzubillahi, aku mohon, aku berlindung kepada Allah. Ba-nya di sana billahi itu untuk mohon pertolongan. Ada lagi bismillah, mohon pertolongan melalui asma Allah misalnya. Itu antara lain para mufassir menyebutkan ba-nya itu bimana isti'anah. Ada lagi sababiyah, disebabkan oleh Allah. Lalu Allah menjadi musabbibul asbab dalam hal segalanya. Begitu juga ada lagi sifatnya misalnya ba bimakna musahabah. Musahabah itu misalnya fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Itu para mufasir menyebutkan musahabah itu kata hamdun, pujian, maka bertasbihlah bihamdi rabbik. Itu bimakna musahabah dengan bersama, artinya bersama memuji dengan Allah, antara lain seperti itu. Tetapi kita ingin mengambil filosofi lebih dalam dari kata billah itu tadi, ya, kata billah. Yang penting dari semuanya adalah bahwa di Quran saja itu disebut billah itu
ada 139 kali diurang. Belum lagi birabbikum, belum lagi birabbi, atau biiznillah misalnya, masih banyak lagi. Ini menunjukkan betapa peran sebenarnya. Peran Allah itu absolut, mutlak, fi kulli syai', dalam segalanya, fi kulli hal. Tanpa kesertaan Allah, sebabnya Allah, atau keterlibatan Allah, segalanya tidak akan pernah ada. Dan karena itu mutlak, tidak bisa kita mengatakan Allah hanya menciptakan sebuah biji untuk gandum atau beras atau padi, yang menentukan tumbuhnya padi sampai padi itu berbuah, sampai menjadi beras, adalah para petani, para pengusaha gilingan, misalnya gilingan padi. Bukan. Allah terlibat dari seluruh proses, mulai tumbuhnya biji padi tadi sampai dimakan oleh para hambanya Allah, oleh para makhluk ini. Bahkan bagaimana masa depan padi itu nanti, Allah terlibat penuh. Maka billah ini secara spiritual, secara tasawuf, secara ruhaniyah, menjadi sebuah praktek. Prakteknya billah itu bukan dalam bentuk aksioma atau wacana. Prakteknya adalah sebuah kesadaran penuh di dalam diri kita, bahwa kita dalam gerak-gerik, ya, gerak-gerik itu isinya apa? Ya isinya ya apa yang kita lakukan, mengapa kita melakukan, kemana kita melakukan, bagaimana kita melakukan, kemudian kapan, lalu bagaimana etika kita melakukan. Nah, ini kita namanya beraktivitas. Nah, aktivitas itulah tetap Allah hadir. Dan begitu kita menyebut billah, ya, misalnya ketika Anda sedang berzikir, baca Quran, bekerja, aku bekerja, yang disertai, yang disebabkan, yang didampingi, yang dipeduliin, yang ditolong oleh Allah itu seharusnya yang bagaimana? Itu billah. Maka billah menempati puncak, ya, di dalam struktur. Kita pernah membahas itu di dalam An-Nafsus Sab'ah, 7 nafsu. Posisi billah itu pada nafsu kamilah justru, ya, nafsu yang kesadaran, kebersamaan yang tidak pernah terpisah dengan Allah terus menerus. Itulah suasana An-Nafsul Kamilah, nafsu yang diri, eksistensi diri yang paripurna. Maka dari sinilah kita membangun satu kesadaran secara global, ya. Kalau Rasulullah SAW disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat. Maka kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi ini sebagai rahmat ini karena apa? Birahmatillahi, segalanya. Maka di dalam satu dasar undang-undang dasar kita itu malah disebutkan berkat rahmat Allah. Ini menggambarkan betapa Allah itu sesungguhnya terlibat dalam seluruh af'al, kinerjanya Allah, asma'nya Allah yang terus menerus hadir,
lalu sifat-sifatnya Allah. Seseorang meraih satu puncak sebenarnya, maka disitulah suasana billah itu suasana yang hidup hati kita, hidup bersama Allah kita ini. Untuk apa? Ya, ketika kita di dunia ini, kita harus terus-menerus mujahadah, berjuang terus-menerus agar tidak lepas dari Allah. Ini ada satu kisah, ya. Kisah ini mengandung nilai-nilai sufistik yang luar biasa. Ini contoh. Di dalam tubuh kita ini, ketika seluruh konsumsi makanan, minuman masuk di dalam tubuh kita, kenapa begitu keluar kok menjadi najis? Ketika tidak keluar, tidak najis. Darah yang ada di dalam tubuh kita tidak najis, tapi begitu keluar menetes menjadi najis. Hanya gara-gara terpisah dari induk tubuh kita. Begitu juga manusia ini, hatinya bisa saja menjadi najis ketika terpisah dari Tuhannya. Terpisah dari Tuhannya. Ini kata kunci. Ya. Begitu kita terpisah, maka dibutuhkan satu ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mutatahhirin, orang yang menyucikan hatinya. Ketika disucikan, maka hatinya kembali ar-ruju' ilallah, kembali lagi kepada Allah. Nah, billah ini harus menjadi satu pegangan, mulai i'tisam kita, berpegang teguh kita kepada Allah, i'timad kita, yang kita andalkan juga Allah. Kemudian, ya dalam menempuh seluruh proses-proses hidup ini, sadari, bersamamu Allah, aku berkata, aku bergerak, aku beraktivitas, aku berdaya, aku punya kekuatan. Ini bersamamu karena semuanya darimu. Inilah penting. Jangan sampai begitu kita itu memisahkan diri, maka yang muncul apa? Oh, bersama diriku, kemampuanku, dengan ilmuku, dengan pikiranku, dengan daya dan kekuatanku, dengan kekuasaan dan fasilitasku, maka aku begini-begini. Itu orang yang sedang terpisah dari Tuhannya. Dan pada saat yang sama secara spiritual, dia menjadi najis sebenarnya. Kenapa? Dia masuk ke wilayah zulumat, wilayah yang gelap. Kenapa disebut gelap? Karena tanpa Allah. Karena tanpa Allah. Ada dua alam, ya, alamul ghuyub ini salah satu alam gaib yang disebut neraka dan surga. Ini menurut dunia sufi, ya. Sebuah alam yang di situ ada nuansa kesadaran billah bersama Allah, surga namanya. Tapi sebuah alam tanpa adanya Allah, manusia terhijab dari Allah, neraka namanya. Itulah yang disebut azab. Maka disebutkan hakikatul azab hiyal hijab. Hakikat siksa itu adalah terhijab dari Allah. Maka oleh Allah kita ini supaya terus-menerus berzikir mengingat Allah. Ini apa? Saking cintanya Allah kepada kita. Bahkan amaliyah kita banyak sekali. Kenapa? Allah tahu kita ini pembosan. Suka bosan, suka bete, suka ini, macam-macam. Tiba-tiba dia pisah dengan Allah. Diperintah lagi, diberi amaliyah yang berbeda lagi, diberi kinerja kebajikan yang berbeda lagi, supaya terus, ya Allah ada Engkau. Ini adalah billah. Maka untuk sebuah kata iman pun, Allah menyebut dengan kata billah, misalnya
Mayyaqulu wa minan nasi mayyaqulu amanna billah. Jadi ini penting karena apa? Billah ini kalau disebut isti'anah bermakna pertolongan. Tanpa ditolong oleh Allah, manusia juga tidak bisa beriman. Allah menolong melalui hidayahnya, melalui taufiknya, fadl rahmatnya. Manusia beriman tiba-tiba. Jadi mungkin suatu saat Anda pernah bertanya atau merenung, kenapa saya taat tiba-tiba maksiat? Menyesal lagi, taat lagi, maksiat lagi. Oh, ketika kita itu bersama Allah, Allah hadir dengan pertolongan dan hidayahnya dan fadl rahmatnya, ya kita pasti sedang ditakdirkan taat. Dan sebaliknya, kalau Allah ingin menyiksa hambanya, si hamba ditakdirkan kufur, dilempar dalam satu kegelapan, itu bentuk siksaan Allah. Nggak usah nunggu besok di akhirat, ya sekarang ini posisi Anda sedang dalam naungan fadl, ridho, rahmat, inayahnya Allah, atau Anda sedang disiksa, dihina, dilempar oleh Allah. Tanyakan kepada hatimu paling dalam, aku ini ada di mana posisiku? Nah, ini pentingnya billah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kata billah memang hubungannya lebih banyak dengan soal iman, soal keimanan. Kenapa? Karena iman ini adalah aksentuasi sebenarnya dari pertolongan Allah kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iman ini juga harus diwujudkan tidak sekedar oh aku sudah beriman. Pertanyaannya kan berlanjut, sudah yakin betul dengan Allah? Oh, kayaknya saya yakin. Sudah cinta belum dengan Allah? Sudah terus-menerus hatimu bergantung kepada Allah belum? Kan itu akan deretan panjang yang luar biasa. Yang sebenarnya itu caranya Allah terus-menerus menghendaki, hai hambaku, aku ini menyertaimu. Aku mendukungmu, aku peduli padamu. Ini. Jadi hal yang sama ketika orang kafir, kata-kata kufur pun dengan billah. Alladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah misalnya. Jadi orang-orang ini Allah itu jangan sampai diposisikan dalam wilayah kadang-kadang. Kadang-kadang Allah hadir, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang Allah menolong, kadang-kadang tidak. Sebenarnya seluruh pertolongan Allah tidak pernah berubah. Manusia hatinya yang berubah, maka oleh Allah diberi hidayah ini. Diberi hidayah. Baik, jadi ini mengenai bagaimana kita mengaksentuasikan billah. Nah, billah ini seseorang adalah mengalami satu proses perjalanan. Ketika billah inilah manusia itu ada di dalam kembali ke alam nyata, ini alam dunia ini. Supaya apa? Supaya di dunia ini membangun satu peradaban bersama Allah. Ini peradaban ilahiyah ini yang bagaimana? Bukan dalam bentuk jargon, bukan dalam bentuk bendera, bukan dalam. Ini kesadaran di sini, kesadaran di sini. Kesadaran bahwa ketika misalnya Anda seorang ilmuwan, sedang belajar, sedang mengajar, sedang meneliti, sadari bersama Allah, aku meneliti ini. Ya, jangan sampai kita terjebak pada
penemuan-penemuan penelitian kita lalu tiba-tiba hilang Allah dari hati Anda. Jangan. Maka Allah adalah segalanya dan segalanya ada pada Allah. Ini yang disebut al-wahdah fil kathrah, al-kathrah fil wahdah. Esa dalam keragaman, ragam dalam keesaan ini adalah suasana ekspresi perwujudan keimanan kita. Ya, harus dipraktekkan minimal Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ya, kenapa kok tidak Billahirrahmanirrahim tapi kok Bismillah? Ini cara Allah menghargai. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Allah itu memuliakan sampai manusia. Untuk merasakan kebersamaanku. Bersamalah namaku. Bersamalah namaku. Ya, kira-kira gampangnya itu begini, Allah itu menciptakan kita mulut, lidah, gigi, ya di seputar mulut ini. Kenapa sih makanan itu kok tidak langsung membuat tiba-tiba kita kenyang gitu aja, tiba-tiba kita hilang haus, kita harus diminum dengan ada menu-menunya yang nikmat, yang asik. Itu kan cara Allah merahmati kita. Memberi nikmat kepada kita, nikmat mengunyah, nikmat merasakan. Hal yang sama cara Allah menampilkan namanya, karena asma itulah isim, nama itu adalah awal cara Allah mendidik kita. Wa 'allama Adamal asma. Allah mengajari Adam itu asma-asma dulu, nama-nama, ya nama-nama Allah. Ya, yang menyemai, yang meliputi seluruh nama-nama yang ada di balik makhluk-makhluknya Allah. Makhluk Allah berkembang biak luar biasa, ada nama Allah di balik itu semua. Kalau Anda menyadari billah kebersamaan, ya Allah engkau, ya, engkau, antallah, engkaulah Allah. Tapi dalam situasi seperti itu, ini adalah kesadaran hati. Itu jangan sampai dimanipulasi, ya. Banyak orang memanipulasi. Saudara-saudara sekalian, saya ini bersama Allah loh ya. Jadi Anda harus hati-hati. Misalnya, Anda harus manut semua apa yang saya katakan. Kalau enggak, wah, awas. Itu namanya memanipulasi. Orang yang merasakan kebersamaan Allah tidak bisa diwujudkan dalam kata-kata. Bahkan seluruh kata-kata adalah menyadarkan dirinya untuk bersama Allah. Oke, ini adalah tip kita mengenai billah ya. Maka kembali minallah dari Allah. Kemana kita menuju Allah, ilallah. Begitu nyampe kepada Allah, billah bersama Allah terus-menerus kita. Jangan pernah pisah. Maka disitulah akan lahir rasa cinta, rindu yang luar biasa. Maka memulailah aktivitas apa saja. Billah bersama Allah. Kemana? Untuk apa? Kok biar begitu? Supaya nantinya lillah. Kita akan bahas secara khusus bab tip bagaimana kita supaya lillah. Nah, maka pada billah itulah sejumlah hal yang mesti harus kita bersihkan ya. Kita perlu membersihkan diri kita supaya billah ya. Saya contohkan ada beberapa hal, misalnya ini sekedar contoh ketika kita mentakholikan
situasi atau membersihkan situasi dalam diri. Kenapa ya saya kok sulit billah? Ayo, maka pertama nawaitu kita. Ya, nawaitu kita. Nawaitu kalau bi ghairillah, bukan Allah sebagai tujuan kita, kita akan sulit billah. Di depan kita ada tantangan besar, luar biasa. Bahkan mungkin orang bisa mengerikan memandang sebuah masa depan. Kenapa? Karena itu bersama diri Anda, bin nafsi. Ini bin nafsi ini harus i'timad bin nafsi. Mengandalkan pada diri sendiri. Ini bisa menumbuhkan ketakutan dan kegelapan luar biasa. Karena begitu dia mengatakan aku, denganku, Allah tersingkirkan begitu saja, na'udzubillah. Wal'iyadu billah min dzalik. Ya. Kemudian kita harus juga membuang hal-hal yang memanjakan diri sendiri. Ya. Orang suka ngelamun, berkhayal, memanjakan diri, berimajinasi yang enak-enak, asik-asik semua. Lama-lama Anda tidak billah nanti. Tapi Anda sedang melayang dengan diri Anda sendiri. Nggak taunya Anda sedang melayang di satu kegelapan dengan kegelapan yang lain. Begitu juga ini kunci. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya secara ruhaniyah. Mulai dari iman, ihsan, ya, seluruh perilaku adab di dalam diri kita. Itu namanya la haula, tidak ada. Tidak mampu kita. Wala quwwata, tidak ada kompetensi secara kekuatan fisik. Illa billah, kecuali kalau bersama Allah. Awalnya ditolong oleh Allah. Lalu, ya manusia harus merasakan kebersamaan Allah di balik segalanya. Saya kira itu hal-hal yang membuat nanti akan terproduk sendiri adab dan akhlak Anda ketika Anda billah. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.